situasi di seluruh dunia, banyak bencana, banyak kejadian-kejadian yang tentunya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ujian bagi kita semua. Nah, untuk di Kota Makassar ada komunitas yang sangat memperhatikan tentunya anak-anak kita. Ada yang saya pernah baca itu bahwa orang tua itu punya kesempatan kedua. Kalau dia bisa harus berhasil semua yang hadir nanti di akhirat masuk surga bersama minimal diakui sebagai umatnya. Amin. Amin ya Allah. Masya Allah, sinyalnya kuat. Belum itu. Kalau ibu-ibu disuruh pilih, nanti di akhirat mau masuk surga bersama gubernur, bersama bupati, bersama suami, atau bersama nabi? Bersama semuanya. Pilihannya bersama Semuanya. Kasihan suaminya ditinggal. Kayaknya habis manis. Pilihan yang tepat masuk surga bersama Nabi. Mudah-mudahan bisa mengajak orang-orang yang dicintai. Amin. Salah satu rukun iman dari 6 rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab suci yang terkenal. Pertama, kitab suci Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab suci Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong perhatikan, karena ini penting. Tidak semua nabi yang diberi kitab suci itu menjadi mukjizat terbesar, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Daud diberi kitab apa tadi? Zabur. Tapi mukjizatnya bukan Zabur. Mukjizat Nabi Daud terletak pada suara. Kalau sudah mentilawah kitab Zabur, burung pun berhimpun, tersungkur, takjub dan terkesima dengan suara Nabi Daud. Bukan kitabnya, tapi suara. Nabi Musa diberi kitab Taurat, tapi mukjizatnya tongkat yang kalau dipukulkan di batu memancarkan air, dipukulkan di tanah yang kering kerontang menjadi subur dan gembur, dipukulkan di lautan terbelah menjadi 2. Nabi Musa diberi kitab Taurat, mukjizatnya tongkat. Nabi Isa oleh Allah diberi kitab Injil, tapi mukjizatnya bukan kitab Injil. Mukjizat Nabi Isa terletak pada dengan izin Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati, mampu membuka mata yang buta meskipun sejak lahir. Bukan kitab sucinya. Berbeda dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu pernah Isra Mi'raj. Itu hebat apa tidak?
Isra Mi'raj luar biasa apa tidak? Perjalanan yang luar biasa. Tapi bukan itu mukjizat terbesar Rasulullah. Dengan izin Allah memberi isyarat kepada bulan, dan bulan terbelah menjadi dua. Itu hebat. Tapi bukan itu mukjizat terbesarnya. Beliau pernah mengeluarkan air dari jari jemari tangannya. Itu luar biasa. Tapi bukan itu mukjizat terbesarnya. Beliau dengan izin Allah makanan yang sedikit mengenyangkan semua orang, bahkan berlebih. Itu hebat. Tapi bukan itu mukjizat terbesarnya. Mukjizat terbesar Rasulullah adalah terletak pada kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Saya, menurut Dr. Yusuf Qaradawi, yang baru-baru ini beliau tutup usia, ulama Atta, umat Islam diwarisi mukjizat terbesar, yaitu kitab suci Quran. Tapi seperti orang bodoh yang memegang tongkat sakti. Tongkatnya ini sakti, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membelah laut, bisa menyuburkan tanah, dipukulkan di pohon, daunnya rindang, buahnya lebat. Tapi yang memegang adalah orang yang tidak punya ilmu terhadap keutamaan tongkat itu. Seperti itulah analog yang dibuat oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Umat Islam mewarisi mukjizat terbesar Al-Quran, tapi buta terhadap Al-Quran. Ini yang terjadi. Maka dengan adanya kegiatan kita ini adalah kontribusi yang tidak kecil. Karena berbicara Quran, Quran itu apa? Quran itu isinya apa? Quran itu isinya adalah kalamullah. Wahyu Allah. Apa itu? Kalamullah. Kalam itu artinya perkataan. Allah itu artinya nama zat. Kalam perkataan atau sifat. Allah adalah nama zat. Sifat dan zat itu tidak mungkin dipisah. Sama dengan kalau saya ibu masak sayur kurang asin, kita cari apa? Kenapa cari garam? Di garam-garam ada asin. Asin itu sifat, garam itu zat. Minum kopi kurang manis, kita cari gula. Kenapa cari gula? Manis. Karena di dalam gula ada manis. Sifatnya. Kalam itu perkataan Allah. Itu adalah sifat. Dan sifat dengan dirinya Allah itu tidak bisa dipisah. Makanya tidak ada kenikmatan terbesar bagi seorang yang tahu ilmu hakikat kecuali mentilawah Quran. Bahkan ulama besar sekali berhasan Al-Basri, kalau orang tidak menemukan nikmat di dalam zikir, nikmat di dalam sholat, nikmat di dalam tilawah, mohon maaf, dia tidak akan pernah menemukan nikmat sepanjang hidupnya. Bu, singanya melemah. Ibu, kalau saya makan dengan lahap tambah lagi, itu enak atau nikmat? Enak. Dalam pendekatan saintifik Quran itu tidak dikatakan nikmat, tapi enak. Kalau orang punya rumah besar, karpetnya tebal, angin AC semilir menyejukkan, mobilnya berderet, ada kolam renangnya, itu kesenangan atau kenikmatan?
Ini saya ajak ibu berpikir betapa nikmatnya membaca Quran. Ibu tidak akan tahu itu kalau ibu tidak bisa membedakan mana kenikmatan, mana kesenangan. Menurut pendekatan saintifik Quran itu tidak dikatakan nikmat. Coba saya bacakan ayatnya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahab wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan indah pada diri manusia itu kecintaan kepada wanita, anak-anak. Cara itu adalah menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Nah, metode ini adalah salah satu metode menghafal Al-Quran, di mana caranya itu adalah dengan mengkombinasikan Gerakan. mengkombinasikan ucapan dengan gerakan. Kenapa menggunakan gerakan? Mungkin sama kalau kita berkunjung ke suatu daerah, berkunjung ke suatu tempat, nah kita tidak mengerti bahasa di tempat tersebut. Apa yang kita lakukan? Isyarat. Bahasa isyarat. Menggunakan bahasa isyarat. Untuk menggunakan bahasa isyarat apa yang kita lakukan? Gerakan. Melakukan gerakan. Nah, gerakan ini adalah menunjukkan apa yang kita maksud. Nah, mungkin sama dengan metode kolom ini. Apa yang kita ucapkan, itu yang kita gerakan. Nah, gerakan ini menunjukkan arti atau maksud dari ayat yang kita ucapkan tersebut. Oke, baik, itu mungkin sekilas perkenalan tentang metode kolom ini. Kita langsung saja ya. Seperti apa sih metode kolom itu diimplementasikan dalam menghafal Al-Quran? Oke, ada yang sudah hafal surah At-Takwir? Surah At-Takwir? Tangan, naik saja ada Ada, tawaran. sudah ada pasti di sini. Itu ada yang berapa juz itu sudah hafal pasti. Iya. Iya. At-Takwir? Enggak ada. Ada tawaran. Oke, Sana, Pak. Iya. Oke, kita coba beberapa ayat saja. Biasanya kalau disebut nama ayatnya dia tak tahu. Dan temanya juga training taktik singkat. Oke, At-Takwir ayat 1. Yuk kita sama-sama yuk. At-Takwir ayat 1. At-Takwir ayat 1. At-Takwir ayat 1. At-Takwir ayat 1. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Idza apabila. Idza apabila. Idza apabila. Idza apabila. Asyamsu matahari. Ya Allah. Oke, lanjut ya. Ya. Lanjut ya. Oke. Soal yang kedua. Kasih sama saja. Arti dari kata al-jibalu. Siapa yang tahu kata mana? Al-jibalu. Jangan diajarin. Al-jibalu apa? Tadi yang Masya Allah. Al-jibalu gunung-gunung. Masya Allah. Oke, berikutnya ayat ke berapa ya? Berapa ya? 1. Ayat ke-3 dengan gerakan. Yuk, siapa yang bisa? Saya, oke, silakan. Jibal. Dengan gerakannya. Dengan gerakannya. Ya, yang satu dulu ya. Gunung-gunung di Dan apabila oke, silakan. Kita juga dengar ya. Ini menjadi Dan
Iza apabila Iza asyamsu matahari kuwirat digulung. berjatuhan. Ini apa nih? Oh, ini apa? Hah? Ini apa? Digulung. Dikasih hadiah nggak ya? Asik. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghafal Al-Quran mudah, semudah dan senyum. Allahu Akbar.